Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Repaldi dari kelas Penjas 2B NPM 192191062 dari kelas Penjas 2B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan isi dari materi tentang kurikulum dan pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian kurikulum, yang kedua pengertian pembelajaran, yang ketiga kaitan kurikulum dan pembelajaran, yang keempat perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu hubungan kurikulum dan pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu pengertian tentang kurikulum. Pengertian kurikulum secara umum yaitu perangkat mata pelajaran yang terdiri atas program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara sistem pendidikan secara terpadu. Dalam kurikulum terdapat rancangan pelajaran yang akan diperoleh oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa pengertian kurikulum yaitu suatu sistem rencana atau pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Secara luas dapat disimpulkan bahwa jadi pengertian kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan, yaitu perangkat mata pelajaran yang mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur. Baik, yang kedua yaitu pengertian tentang pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, serta penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap, kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran yaitu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Salah satu pengertian pembelajaran dikemukakan oleh Geixne 1977 yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal dan lebih lanjut. Nah, di sisi lain juga pembelajaran memiliki pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan. Aspek kognitif juga memengaruhi perubahan sikap, aspek afektif, serta keterampilan aspek psikomotor. Baik, yang ketiga yaitu selanjutnya kaitan kurikulum dan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum dan pembelajaran ini, kedua ini saling memiliki berkesinambungan. Jadi kurikulum sangat berkaitan dengan pembelajaran dikarenakan kurikulum adalah programnya, serta pembelajaran yaitu pendidikannya yang disediakan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan program kurikuler tersebut. Sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang, dan kurikulum disusun dengan sedemikian rupa yang memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan belajar. Kurikulum juga tidak terbatas pada jumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Seperti yang keempat yaitu ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, dalam perbedaan kurikulum dan pembelajaran ini yaitu kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sedangkan pembelajaran yaitu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, jadi kurikulum itu yaitu rancangan atau strategi dan dibuat dengan sedemikian rupa, dan pembelajaran yaitu
proses pendidikannya terhadap peserta didik dengan cara menyampaikan bahan ajaran yang akan disampaikan dengan mengikuti rancangan atau strategi kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nah, kedua ini kurikulum dan pembelajaran memiliki peran yang berbeda tetapi saling berhubungan. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Meski keduanya berada pada posisi yang berbeda, tentunya semua masih memiliki kaitan yang pada akhirnya membawa kita pada pengertian kurikulum sebagai rencana belajar, di mana pengertian yang satu ini dirasa lebih fleksibel dalam kaitannya dengan pembelajaran, di mana pembelajaran itu sendiri diartikan sebagai sebuah proses yang sengaja dirancang dengan sedemikian rupa agar tercipta aktivitas belajar dalam diri peserta didik. Maka kurikulum yang notabene sebagai rencana belajar dianggap sebuah hal yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Tapi di satu sisi lain, kurikulum adalah pedoman tertulis bagi pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain juga pembelajaran akan memberikan masukan untuk penyempurnaan kurikulum yang akan datang. Walaupun demikian, kaitannya antara kurikulum dan pembelajaran juga tergantung pada pelaksanaan di lapangan. Kurikulum dapat dikatakan sebagai pedoman bagi proses pembelajaran apabila dalam pelaksanaan pembelajaran para pengajar benar-benar mengikuti haluan yang diinginkan oleh kurikulum. Begitu juga sebaliknya, pembelajaran bisa memberikan masukan pada penyempurnaan kurikulum yang selanjutnya apabila di proses evaluasi benar-benar berjalan dengan baik. Maka dari itu, para pengajar, ahli kurikulum, dan semua individu yang terkait dalam hal tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan seoptimal mungkin demi terciptanya pendidikan yang bermutu sesuai yang kita harapkan bersama. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.